KPK telah menangkap 5 orang terkait dengan penanganan perkara di MA. Di saat yang sama, KPK juga tengah mengusut aliran dana Lukas NMB. Terkait 2 kasus ini, kita akan sapa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pak Nurul, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Nurul, saya mau mulai dari OTT MA dulu yang paling baru. Ini apakah salah satu yang ditangkap KPK adalah Hakim Agung? Jadi perlu kami sampaikan, KPK memang melakukan giat tangkap tangan. Di antaranya ada beberapa orang ya, yang sampai saat ini orang-orang tersebut kami masih dalami kapasitasnya dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Apakah tersebut staf atau panitera atau hakim, semuanya masih proses pendalaman. Nanti mohon publik menunggu hingga kemudian kami gelar kompes ya. Oke, ini kabarnya ada uang tunai berupa pecahan dolar, koreksi saya kalau salah ya Pak Nurul, yang juga ikut disita. Jumlahnya berapa Pak? Terkait apa? Ada beberapa miliar rupiah yang mungkin bentuknya tidak semuanya rupiah, ada bentuk asing ya, terkait dengan dugaan pengurusan perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung. Oke, artinya 5 orang yang sekarang diamankan oleh KPK ini terdiri dari semuanya dari Mahkamah Agung ataukah ada pihak swasta yang juga ikut bermain? Ada pihak lain di luar Mahkamah Agung tentu. Artinya pihak yang berkepentingan tentu ada orang luarnya. Oh, kapan konversinya akan digelar, Pak? Mudah-mudahan malam ini ya, kita akan expose malam ini, kompesnya setelah pemberkasan selesai. Sampai sekarang Bapak saya wawancara, ini status mereka kelimanya sudah menjadi tersangka atau masih menjadi saksi, Pak? Masih dalam proses pemeriksaan. Masih dalam proses pemeriksaan. Belum ditentukan kapasitasnya. Jadi mohon juga diklarifikasi bahwa pemberitaan sebelumnya ada Hakim Mahkamah Agung, gitu. Itu sekali lagi sejauh ini kami belum menentukan kapasitas masing-masing. Baik, nanti kita akan tunggu konversinya. Sekarang saya ke kasusnya Pak Lukas NMB ya Pak Nurul. Ini sudah ada komunikasi dengan Pak Lukas NMB soal pemenuhan panggilan kedua yang rencananya akan dilakukan hari Senin? Menurut teman-teman penyidik sudah berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Dan kami berharap memang baik kuasa hukum, namanya kuasa hukum tentu orang yang akan mendampingi secara hukum, tentu harapan KPK memberikan advies dan juga memberikan pencerahan secara hukum bahwa proses pemeriksaan ini adalah proses yang biasa. KPK tentu akan memeriksa secara profesional dan juga akan menjamin prosesnya menggunakan asas-asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada putusan hakim, tentu KPK tidak akan melakukan upaya-upaya yang kemudian pemaksaan-pemaksaan. Oke, ini rencana panggilannya kan ke Gedung Merah Putih KPK ya Pak, tapi kan kemudian pengacara dari Lukas NMB, Pak Roy ini kan menyebutkan bahwa jika KPK ingin memeriksa silahkan datang ke Koya. Jadi bagaimana nanti pola pemeriksaannya? KPK bahkan sebelumnya, jadi panggilan pertama pun yang kami layangkan tanggal 7 September untuk tanggal 12 September, itu KPK bukan memanggil ke Gedung Merah Putih, bahkan penyidik KPK datang ke Mapolda, karena tidak mungkin kalau tidak di Mapolda tidak ada fasilitas misalnya listrik dan lain-lain, sehingga kami tunggu di Mapolda pada saat itu. Jadi kami berharap sesungguhnya kami sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Papua untuk ingin memeriksa saudara LE ini secara profesional begitu, sehingga kami berharap dukungan dan juga kerjasamanya bahwa ini adalah proses yang biasa secara hukum. Kalau tersangka merasa tidak bersalah, mari kita kemudian buktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah sehingga tidak menggunakan cara-cara non hukum begitu. Pak Nurul, tapi kan ada isu kesehatan juga yang kemudian diklaim oleh kubu Lukas NMB. Bagaimana kemudian pihak KPK untuk memintai keterangan dari Lukas NMB? Ya, kami tentu secara sebagai seorang penegak hukum tentu juga memiliki sisi-sisi kemanusiaan ya. Kalau kemudian yang bersangkutan memang secara kesehatan tidak memungkinkan, tentu kami akan memaklumi. Tapi bahwa kesehatan yang bersangkutan itu benar-benar tidak memungkinkan atau sakit,
tentu perlu dibuktikan. Oke, Pak Nurul, ini kalau kita bicara soal dana lebih dari 1,5 triliun rupiah yang kemudian disebutkan PPATK disetor tunai, ini sudah ditelusuri aliran dana seperti itu, sebesar itu, bagaimana proses pemindahannya? KPK memang sumber-sumber informasi yang disampaikan ke KPK itu dari berbagai pihak ya, baik para pelapor maupun juga kerjasama informasi dan data dari PPATK. Sehingga basisnya, sumber-sumbernya berbagai sumber, termasuk yang PPATK tadi, tentu kami melihat bukan dari sisi uangnya. KPK itu kemudian harus membuktikan perbuatannya, apakah perbuatan korup yang kemudian melahirkan uang sebesar 560 miliar tersebut. Sejauh ini, sprindik yang kami lakukan adalah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebesar 1 miliar. Oke, 1 miliar ini kan sudah dijawab oleh pihak Lukas NMB yang disebutkan ini adalah uang pribadinya lewat Tony. Ya silahkan, bahwa jawaban menjawab itu kan tidak bisa dijawab menggunakan media kan. Ini kan semuanya harus berdasarkan hukum. Jadi kalau memang beliau mengatakan itu adalah uang pribadi dikembalikan dan lain-lain, hutang piutang, itu harus dibuktikan, dan kalau itu memang ada buktinya tentu kita akan terima. Oke, Pak Nurul, kalau kita bicara soal gratifikasi, dugaan aliran dana kemudian ke perjudian online, tapi kalau kita lihat kondisi Lukas NMB yang saat ini tidak memenuhi panggilan KPK, apakah kemudian nanti akan ada upaya penjemputan paksa? Segala kewenangan dan juga prosedur yang diberikan kepada KPK, tentu KPK akan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tapi tetap rasional, bahwa penegakan hukum ini menjadi bagian dari policy negara, sehingga kami juga perlu mempertimbangkan ekses-ekses lain yang sekiranya kemudian bisa berpengaruh kepada negara. Oke, apakah kemudian nanti ini akan dikenakan pasal pencucian uang, Pak? Terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian hasil-hasilnya ternyata kemudian diupayakan disembunyikan, disamarkan, atau diinvestasikan untuk menyamarkan bahwa itu asal-usulnya dari tindak pidana korupsi, tentu KPK jika ada dugaan tersebut, tentu kami akan kembangkan ke kemungkinan-kemungkinan pasal-pasal pencucian uang. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di Sapa Indonesia Malam.